boleh, tapi tidak dengan warna hitam, warna coklat dan menggunakan daun inai atau daun pacar. Gini Pak Ustadz ya, mengenai anak nih, cucu saya ini nih. Si Alif. Anak-anak semacam ini ada aturan nggak masalah pakaian kayak gini kan? Saya nggak pakai ini tapi ini nih, gitu kan? Tadi kan Ustadz, kalau Ustadz biar jelas ini aturannya ada nggak Pak Ustadz? Pertama Rasulullah menganjurkan kepada kita sobat peci untuk tidak tasyabuh. Apa itu? Meniru golongan. Kalau kita meniru golongan kata Rasulullah, engkau otomatis akan termasuk golongan itu. Oleh karenanya carilah pakaian yang sesuai dengan yang sunnah Rasulullah ajarkan kepada anak-anak. Yang pertama fungsi pakaian adalah menutup aurat. Secara aurat menutup. Nah, yang pertama begitu. Yang kedua, tunjukkan sebuah identitas seorang muslim yang baik. Jadi kalau melihat penampilan si Mita, coba lihat. Auratnya tertutup dengan rapi, sudah cantik, pakaiannya cantik, tambah sempurna jadi. Ustaz, ya. Ada nggak perempuan kan dari kecil aku harus belajar. Iya betul. Itu kenapa Ustaz? Jadi begini, sebelum ayat hijab itu turun, ada banyak perempuan yang terkadang tawaf di Ka'bah itu dalam keadaan telanjang. Kapan? Iya, dulu. Sebelum Islam datang, ada banyak enggak dalam keadaan telanjang. Nah, itulah akhirnya banyak menimbulkan hal yang tidak baik. Secara logika begini sobat PJ. Dek, Alif, kalau sekarang Ustaz kasih permen yang dibungkus dengan permen yang tidak dibungkus, Alif pilih mana? Pilih permen yang dibungkus. Oke, Dedek? Logika memang. Kalau logika gitu. Kalau nggak dibungkus itu terkontaminasi oleh bakteri dan racun. Kalau Pak Ustadz pilih mana? Saya boleh yang dibungkus. Oh gitu ya Pak Ustadz ya? Iya dong. Berarti antara dibungkus dan tidak dibungkus itu emang ada sejarahnya begitu Pak Ustadz? Jadi begini, dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 35, ya ayuhan nabi, hai nabi, kul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan kepada semua perempuan mukmin agar menutup tubuhnya dengan jilbab. Karena apa? Fungsi jilbab pertama agar kita dapat dilindungi. Sebab rata-rata wanita yang tidak menutup aurat mudah digoda di pinggir-pinggir jalan. Betul sekali. Cucu! Jarang kalau yang ditutup sih kita menghargai. Kadang-kadang kan kita juga berani karena mereka itu berpakaian yang Menantang. gitu lah. Iya. Gitu. Nah, begini Bu Ustaz, karena model nih zaman sekarang anak-anak. Jadi jangan di suatu kaum. Akan tetapi karena memang di sekolah menurutnya begini kan. Maksudnya? Ada sekolah yang pakai rok aja. Rok gini kayak gitu kan gini. Itu gimana? Tapi sekarang kita bersyukur di Indonesia saat ini ada banyak sekolah yang walaupun karakternya bukan sekolah Islam menganjurkan siswanya pakai rok panjang. Karena apa? Sebab mereka sadar tingkat-tingkat kriminalitas terjadinya pemerkosaan dan lain-lain sebagainya itu dipicu oleh minimnya cara berpakaian. Bukan kekurangan bahan, tapi karena model atau tren model yang saat ini berlaku. Jadi istilah-istilahnya sekarang itu adalah westernisasi. Jadi tidak semuanya budaya barat itu baik. Ada baiknya, tapi juga kita buang sisi negatifnya. Begitu. Nah ini Pak Ustadz, kalau misalnya saya memakaikan baju kepada anak, tapi bajunya itu ada gambar-gambar misalnya, gambar binatang, apa ya deh, gambar hewan gitu kan, gambar orang, gambar-gambar yang gitulah, itu diperbolehkan nggak sih di dalam Islam? Kita sudah pernah membahas bahwasanya Rasulullah mengharamkan seseorang yang melukis makhluk hidup secara utuh. Ya kan? Dilukis termasuk ditempel di baju. Karena itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam artian sebaiknya dihindarkan hal-hal yang berkaitan dengan atau bergambar dengan makhluk hidup. Dalam sebuah parade internasional di mana tiap-tiap agama itu memberikan sebuah simbolnya, maka ketika Islam tampil dengan membacakan ayat suci Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, maka semuanya diam. Bahkan non-muslim pun yang menyaksikan acara itu diam, menyimak ayat-ayat padahal dia tidak mengerti. Itulah kekuatan dari Al-Quran. Namun ketika budaya lain membawa gendang dan alat musik mulai ricuh kembali. Artinya apa? Sebenarnya identitas keislaman itu adalah identitas fitrah yang disuka
oleh setiap umat manusia, baik muslim ataupun non muslim. Jadi jangan takut untuk membawa alma mater sebagai seorang muslim. Iya. Kalau misalnya anak-anak kan suka punya gaya cara berpakaian nih, kayak misalnya kayak Alif gini Iya. gitu kan, tapi kan tidak sesuai dengan ajaran agama Iya. Islam. Jadi gimana sebagai orang tua misalnya harus menasihati anak itu cara ini? Pertama, anak-anak itu akan terwarnai oleh keteladanan. Jadi dari orang tuanya sobat kecil yang akan memberikan sebuah celupan. Istilahnya adalah sibghah. Mengukir di atas air lebih susah daripada mengukir di atas batu. Oleh karenanya memberikan keteladanan kepada anak dari ini itu adalah ajaran terbaik. Bahkan kalau perlu ajari dia mulai dari dalam kandungan. Itu jadi nita yang pertama adalah keteladanan. Yang kedua adalah kalimat yang baik dalam kaulan syadidah, dalam memberikan pengertian kepada anak. Kata-kata bermakna. Misalnya begini, ketika Alif jatuh di lantai, orang tua Indonesia kebanyakan cup ya, lantainya nakal. Nah, kambing hitam menyalahkan orang. Nah, harusnya mendidik anak cukup dengan contoh-contoh yang baik, fakta yang beredar, dan kalimat-kalimat yang santun.